Ya, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajukan pemindah bukuan secara online. Yang pertama, kita masuk ke DJP online. Ya, kita masukkan, silakan masuk ke DJP online, masukkan NPWP, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan dan login. Nah, pastikan sudah masuk. Jika sudah, maka kita menuju profil untuk aktivasi fitur EPBK. Nah, silakan klik bagian profil, kemudian pilih aktivasi fitur, kemudian centang untuk kotak EPBK. Ini ya. Nah, setelah centang, kita klik ubah fitur layanan. Hal ini digunakan supaya aplikasi EPBK muncul di dashboard kita. Nah, setelah itu kita pilih layanan. Nah, karena sudah kita klik EPBK, maka layanan EPBK akan muncul di sini. Di sini, di layanan ini adalah fitur-fitur yang pernah kita aktifkan. Jika EPBK sudah diaktifkan, maka akan muncul, maka kita klik EPBK. Nah, setelah masuk di aplikasi atau dashboard EPBK, nanti kita akan melihat beberapa fitur di EPBK ini. Ada dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Nah, untuk menambahkan permohonan, kita klik permohonan. Nah, di permohonan ini, sebentar. Nah, di permohonan ini kita harus memasukkan NTPN dari pembayaran yang mau kita pemindah bukukan. Ya, yang mau kita pindah bukukan, NTPN-nya dimasukkan sini, kemudian klik cari. Nah, setelah klik cari, maka kita akan diminta memasukkan kode keamanan. Ini supaya memastikan bahwa kita bukan robot, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, maka NTPN kita akan divalidasi dan muncul nilai bayar kita. Dari nilai bayar ini adalah nilai yang dapat kita PBK-kan. Makanya namanya nilai sisa. Misalnya kita bayar kemarin 1 juta, tetapi karena sudah kita laporkan di SPT masa yang lain, maka sisanya inilah yang akan kita pindah bukukan. Bagaimana jika seluruhnya mau pindah bukukan, maka yang muncul di sini adalah keseluruhan nilai yang kita bayar. Kemudian kita wajib masukkan nomor handphone dan email. Setelah itu, kita masuk ke detail dari informasi yang mau kita pindah bukukan. Di sini ada NPWP, nama, kemudian nominal yang kita pindah bukukan, kemudian, nah, perlu diketahui di sini nih nilai sisa NTPN yang dapat kita PBK-kan maksimal. Jadi begini, kalau di sininya 900.000, maka boleh kita mem-PBK-kan hanya sebagian saja, terserah kita. Boleh semuanya, boleh sebagian. Silakan diganti kalau memang nilainya di bawah dari yang sisanya. Kemudian ini adalah kita pilih. Kita mau pindah bukukan ke PPH mana, misalnya PPH pasal 23, kemudian kodenya kita harus pastikan ini betul, karena ini nantilah yang akan menjadi hasil dari pemindah bukuan kita. Perlu diketahui bahwa saat ini EPBK ini masih NPWP yang sama, belum bisa dilakukan untuk pemindah bukuan ke NPWP yang berbeda. Mungkin nanti ya, setelah fiturnya diperbaiki baru bisa. Nah, saat ini masih NPWP yang sama. Nah, isian ini penting karena inilah menjadi dasar pemindah bukuan kita nanti. Kemudian alasan ini silakan diisi alasan yang sesuai, misalnya karena ada kelebihan, karena ada kesalahan kode, dan sebagainya. Silakan diisi, kalau sudah diklik ini pernyataan, kemudian simpan. Nah, setelah itu maka yang muncul adalah daftar atau ringkasan permohonan PBK kita. Di sini ada pemindah bukuan dari dan pemindah bukuan kepada. Teman-teman agar memastikan yang ada di pemindah bukuan kepada, karena disinilah nanti hasil PBK kita akan kita terima. Misalnya dari ini kebetulan yang contohnya adalah dari masa Mei ke masa Mei, tahunnya dari tahun 2009 ke 2010.
Ya ini yang ini bebas ya, ini berarti sesuai dengan isian kita. Kita memastikan saja. Nah, contohnya ini nominalnya 500, yang DPBK-kan adalah hanya 238. Kemudian setelah kita bisa memastikan bahwa tujuan hasil BPK kita sudah benar, maka kita diminta memasukkan pasprase. Nah, ini diisi pasprase yang kita punya. Kemudian file sertifikat elektronik harus kita masukkan juga, kita upload. Nah, kita pilih, kita masukkan. Kemudian jika sudah, kita klik pernyataan. Banyak juga ya pernyataannya, ada berapa tadi? 2 kali ya. Ya, setelah itu kita kirim permintaan dan PBK selesai. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk melihat bahwa proses PBK kita sampai saat ini di mana. Kita masuknya ke di dashboard ya, di dashboard. Maka kita nanti bisa melihat, nah ini dashboard, nanti kita bisa melihat form pengajuan kita, tanggalnya kapan, dan nomor produknya berapa. Di sini nanti ada ya, silahkan ditunggu. Jika mungkin cukup lama, bisa menghubungi lewat telepon ke KPP yang terdaftar ya. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.